Cardiac Center Bethsaida Hospital merupakan pelayanan kesehatan yang disediakan bagi pasien atau siapa saja yang memiliki faktor risiko penyakit jantung, khususnya bagi pasien yang sedang dalam perawatan dan akan melakukan operasi jantung atau setelah operasi jantung. Cardiac Center Bethsaida Hospital kini dipimpin oleh Dr. Dasaat Mulyono. Sebagai dokter jantung yang berpengalaman, beliau lulus dengan predikat summa cum laude dari Universitas Indonesia. Ia adalah dokter Indonesia pertama yang memperoleh gelar spesialisasi penyakit jantung dari Australia. I came to the hospital because I had some previous chest pains and felt uncomfortable. Had some high blood pressure. I was recommended to come and see Dr. Dasaad because previous family members of my wife had visited Dr. Dasaad and had great results. So I thought, well, it's a good opportunity. During the procedure, there was a lot of discussion, a lot of explanation about what was happening. You could actually see on the monitors the procedure happening as it happens. I believe the quality that was behind the procedure with Dr. Dasaad was very good, and I was quite happy that I made the decision to have the procedure done in Indonesia. Saya sebagai direktur di bagian jantung Rumah Sakit Bethsaida Hospital, bersyukur bahwa kita mendirikan rumah sakit di daerah ini untuk melayani khususnya pasien-pasien di daerah Serpong dan Tangerang. Saya sendiri sebagai dokter lulusan Universitas Indonesia, sebagai dokter dengan lulusan terbaik, berhasil mendapatkan pendidikan lanjut di bidang penyakit dalam dan bidang jantung khususnya intervensi di Australia, maka saya merasa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan medis khususnya di bidang jantung untuk pasien-pasien kita. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak sekali pasien-pasien kita yang saat ini tidak lagi percaya terhadap dokter-dokter kita. Nah, banyak dari mereka lebih memilih untuk berobat di Malaysia, Singapura, Australia, atau ke Amerika. Nah, untuk itu besar sekali devisa yang dirugikan, ya, hampir mencapai 130-150 triliun setiap tahunnya. Jadi kalau khususnya di bidang jantung, kalau kita bisa memberikan pelayanan sebaik di luar negeri, ya, maka itu saya telah membentuk tim yang solid, ya, di Rumah Sakit Bethsaida agar pelayanan khususnya di bidang jantung intervensi dapat dilakukan sebaik, bahkan lebih baik daripada di luar negeri. Waktu itu saya kolaps di kantor, lalu oleh kawan-kawan saya dibawa dengan mobil ke rumah sakit. Di rumah sakit saya ketemu di ruang UGD, saya ketemu dengan Dr. Dasaat. Setelah itu saya langsung di kateter dan saat itu juga diberi ring. Lalu setelah selesai di ring, saya 3 malam menginap di rumah sakit. Setelah itu saya pulang, lalu rawat jalan. Selama rawat jalan, saya tetap memakai Dr. Dasaat. Dan kalau saya mau konsultasi, saya cukup angkat telepon dan dia mau konsultasi melalui telepon. Adapun saya telah melakukan tindakan intervensi jantung, ya, sejak tahun 1995 dan telah melakukan kurang lebih 10.000 kasus kateterisasi dan kurang lebih 3.000 kasus intervensi. Ya, dan selama ini saya bersyukur, puji Tuhan, ya, hampir tidak ada yang meninggal dunia. Saya di kateter itu tidak terasa sama sekali dan nggak sakit. Dan waktunya nggak lama. Saya dari permulaan masuk ruangan kateter sampai keluar itu maksimum 1,5 sampai 2 jam. Lalu di rumah sakitnya pun pada kateter yang kedua itu saya hanya 1 malam. Besoknya saya pulang.
finally that my experience with the procedure with Dr. Dasaad in Jakarta was a very good experience, an experience that I don't think I would have believed to have got the treatment any better anywhere else other than where I did have it in Jakarta. And I believe there's no reason why I would have to go outside of Indonesia to have the procedure done, because the quality, the dedication and commitment from Dr. Dasaad, I felt was over and above what I would have received whether I was in Australia, in Singapore, or anywhere else other than Indonesia. Jadi kita menganjurkan pasien untuk aktif melakukan pencegahan atau preventive medicine. Ya, kadang-kadang pasien merasa bahwa nasihat-nasihat yang kita berikan itu terlalu keras. Misalnya pasien disuruh untuk total berhenti merokok, ya, untuk mengatur dietnya, menurunkan berat badan. Jadi kalau pasien-pasien itu bolak-balik dengan serangan jantung, dengan sumbatan, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan kalau mereka melakukan pengobatan pencegahan, ya, preventive medicine dengan baik.